Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin tentang cara aku mengatur keuangan untuk belanja mingguan. Belanja mingguan ini terdiri dari sayur mayur dan lauk pauk untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya teman-teman. Jadi belanja mingguan ini aku sisihkan 20.000 sehari. Nah, di video kali ini aku khususkan untuk yang nanya ke aku, minta aku untuk menjelaskan lebih detail tentang belanja mingguan ini. Nah, ini dia contohnya. Aku ambil contoh di belanja mingguan bulan kemarin ya. Ini sisa uang terakhir tabungan belanja mingguan aku ada 180.000. Itu artinya aku mengumpulkan selama 9 hari ya. 9 hari terakhir di akhir bulan. Nah, ini tuh gunanya untuk apa sih? Nah, ini aku gunakan untuk belanja sayur mayur dan lauk pauk di seminggu sekali gitu ya. Tujuannya ya biar lebih hemat dan lebih banyak sisa untuk ditabung gitu kalau kita membuat perencanaan belanja mingguan seperti ini. Dan nanti aku juga mau nunjukin cara aku belanja mingguannya, ngaturnya kayak gimana, belanjanya seperti apa, dan sisanya berapa. Nah, sebelum lanjut ke video, boleh dong aku minta tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Oke lanjut. Nah, gimana sih cara aku ngaturnya? Kok bisa penghasilannya harian tapi belanja sayur dan lauk pauknya mingguan? Nah, ini tuh nggak instan ya teman-teman. Aku tuh dulu dari awalnya itu masih tetap harian, tapi aku berusaha gimana caranya supaya aku bisa belanjanya mingguan, biar aku tuh bisa nabung lebih banyak dan belanjanya itu lebih hemat gitu. Kalau belanjanya harian itu pasti kan ke warung dekat rumah dan harganya itu jauh lebih mahal daripada yang di pasar. Jadi awalnya itu aku penghasilan harian. Nah, misalnya di sini aku contohkan hari ini tanggal 1 aku dapat dari Pak suami itu 100.000. Aku langsung sisihkan untuk belanja mingguan 20.000. Nah, karena ini aku baru mulai, jadi aku langsung belanjain di hari itu juga. Jadi aku contohkan di sini aku belanja telur setengah kilo 13.000 dan tahu atau tempe itu bebas tergantung selera ya. Di sini aku belanja 2 macam aja udah 18.000 ya. Dan 18.000 ini bisa untuk makan 2 hari loh, tanggal 1 dan tanggal 2-nya. Jadi di tanggal 2-nya ini ketika aku menyisihkan 20.000, aku nggak usah belanja lagi. Nah, tanggal 2-nya ini kan ada 20.000, uangnya disimpan dulu karena masih ada sisa telur dan tempe di di tanggal 1-nya itu. Jadi di hari berikutnya di tanggal 3-nya lagi aku simpan lagi tuh 20.000. Jadi uang simpanan aku itu tanggal 2 dan tanggal 3-nya itu kan 40.000. Nah, 40.000 ini karena lauk pauknya misalnya telur sama tahu tempenya sudah habis di tanggal 3, jadi kita bisa belanja lauk lagi di warung terdekat ya kalau harian kayak gini. Nah, aku contohkannya aja ayam dan bumbu racik gitu ya, yang gampang, yang simple. Ayam di 15.000, bumbunya 2.000. Terus aku beli bumbu dasarnya ini, bawang putih atau bawang merah gitu. Atau dua-duanya. Itu seperempat dapatnya 15.000 ya. Dan setiap belanja itu pasti ada sisa uang. Sisa uangnya itu harus disimpan, nggak boleh dipakai untuk jajan ya. Ingat, harus disimpan. Biar apa? Biar kita nantinya bisa belanja mingguan yang lebih hemat ke pasar gitu ya. Nah, untuk tanggal 4 karena kita udah belanja di tanggal 3-nya, tanggal 4 dan tanggal 5 ini kita bisa simpan. Jadi tanggal 4 tanggal 5 ini kita punya 40.000 lagi tuh.
Ini belum aku hitung dengan sisa yang tanggal 1 dan tanggal 3-nya ya. Itu untuk sisa udah beda amplop gitu ya, kalau untuk tabungan sisa belanja. Nah ini 40 ribunya ini kita bisa belanjain ya. Jadi intinya awal aku bisa nabung mingguan itu aku belanjanya di 2 hari sekali dulu. Nah sisanya itu pasti ada uang sisa dari jatah belanjanya gitu. Nah itu yang aku kumpulin sampai akhirnya aku bisa ngumpulin eh, uang untuk belanja 1 minggu full gitu. Dan setelah terkumpul uang untuk belanja masakan kita sehari-hari selama seminggu, itu kita bisa langsung belanjakan ke pasar yang harganya lebih terjangkau ya teman-teman. Dan ingat, sebelum ke pasar kita tuh harus catat menu untuk seminggu gitu, perkiraan menunya. Terus catat juga perkiraan harganya, jadi pas ke pasar itu kita nggak kebobolan gitu, nggak kebablasan beli ini itu akhirnya malah over budget gitu ya. Dan itu dia cara aku. Jadi aku tuh awalnya memang 2 hari sekali, yang akhirnya sisa uang belanjanya itu dikumpulkan untuk belanja seminggu sekali gitu. Dan di sini jangan ada yang tanya ya. Terus jatah untuk beli garam, micin, penyedap atau kecap, saus yang kayak gitu, jatahnya dari mana kalau ini digunakan untuk sayur dan lauk pauk? Itu bukan jatah di belanja mingguan ya, say. Itu tuh jatahnya dari belanja bulanan gitu. Kalau yang kayak gitu. Jadi belanja mingguan ini khusus untuk sayur, lauk pauk dan perbumbu-bumbuan gitu ya. Dan ini tuh contoh untuk jatah 3 orang ya, suami, istri, dan 1 anak. Nah, buat kalian yang mau ngikutin boleh banget, tapi kalau kalian yang punya cara sendiri yang lebih simple, itu boleh juga ya, di-share aja di kolom komentar. Insya Allah nanti aku baca, dan kalau memang benar-benar bermanfaat, aku mau share lagi ke teman-teman yang lainnya juga. Nah, misalnya ada yang bilang ribet cara kayak gitu, mendingan dapat uang langsung aja dibelanjain untuk beberapa hari ke depan. Nah, itu boleh aja ya, tergantung kondisi keuangan kalian. Tapi di sini aku menggunakan cara ini karena aku tuh ada beberapa cicilan yang harus dibayar. Jadi setiap dapat setoran dari Pak suami, aku tuh harus langsung membagi ke pos-posnya masing-masing biar nggak salah pakai gitu ya, biar keuangan itu tetap aman. Oke, di sini dulu pencatatannya, contohnya. Jadi aku langsung ke contoh aku belanja sayur apa aja untuk seminggu. Nah, ini yang pertama aku beli ayam 1 kilo. Ini kalau ukuran besar 1 kilo itu bisa 8 potong gitu ya, 6 sampai 8 potong gitu kalau ukuran besar. Dan kalau ukuran sedang itu bisa 10 potong, dan untuk ukuran kecil bisa 12 potong. Jadi kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalau aku biasanya di ukuran sedang aja, jadi 1 kilo 10 potong di harga 32.000. Dan di sini juga aku beli tahu. Tadi itu masih ada sisa yang kemarin 5 biji, aku udah beli lagi 1 bungkus. 1 bungkusnya ini 5.000 aja. Dan aku langsung simpan ke tempat kayak gini ya. Nanti ini udah dicuci loh, dan nanti aku mau kasih air mateng gitu di Tupperware-nya ini. Oke, lanjut ke belanjaan selanjutnya. Aku juga beli tempe. Terus, nah tempe ini tuh harganya 4.000, terus buncis 3.000. Lanjut ke cabai merah keriting. Cabai merah keriting ini 5.000, bawang merah dan bawang putih itu 15.000. Jadi aku beli seperempat gitu. Terus bumbu racik untuk ngungkep si ayamnya itu harganya 2.000. Lanjut ke pindang tongkol gitu ya, kalau nggak salah yang udah dipotong-potong gitu, sekotak gitu 5.000 aja. Dan cabai setannya ini sedikit sih, segenggam itu harganya 2.000. Terus aku juga beli telur setengah kilo, itu harganya 13.000. 13.000 ini isinya kalau
yang sedang itu 8 biji ya. Jadi lumayan untuk beberapa hari, dan ayam itu juga 10 potong itu bisa untuk 3 hari ya. Nah, di sini juga aku beli sayur bayam. Bayam ini 2 ikat, harganya 5.000. Terus di sini aku juga beli jagung untuk bikin sayur bening bayam gitu ya. Jadi dicampur jagung, dan ini bisa dimasak untuk beberapa kali masak ya, 2 atau 3 kali masak. Nah, ini dia hasil belanjaan aku untuk seminggu, dan menu ini tuh cukup banget buat aku ya, untuk aku, suami, dan 1 anak kecil. Nah, ini dia total belanjaannya itu 100.000 pas gitu ya, untuk semua belanjaan ini. Dan di sini aku juga beli cemilan untuk anak aku. Dan aku belinya itu juga untuk stok 1 minggu. Jadi anak aku tuh tetap jajan mang-mang yang lewat, tapi aku batasin karena aku nyetok cemilan juga buat anak aku. Jadi 1 bungkusnya itu harganya 3.000-an, semuanya rata. Terus aku beli beberapa macam aja biar anak aku tuh nggak bosen gitu kalau makannya. Jadi lebih irit ya. Ini aku beli 7 macam, jadi 21.000. Jadi totalnya itu 121.000 dari jatah belanja yang tadi itu 180.000. Jadi aku punya tabungan 59.000. Jadi lebih hemat belanja mingguan kan? Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya.